Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh yang tidak pernah berhenti, rahmat Bapa yang tidak pernah berkesudahan selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, saudaraku. Renungan pagi KPI Mayim Kahim pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 atau pada tanggal 2 Adar 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Keluaran 14 ayat 4 yang berkata demikian, saudaraku. Dan aku akan mengeraskan hati Firaun dan dia akan mengejar mereka. Maka biarlah aku dimuliakan melalui Firaun dan melalui seluruh tentaranya. Dan orang-orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Yahweh dan mereka melakukan demikian. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar dalam bacaan renungan Torah ini adalah tentang pengejaran Firaun, saudaraku. Saudaraku, saat bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, saudaraku, dengan kemenangan, dengan pertolongan oleh kuat gagah dari tangan Bapa Yahweh. Dan akhirnya Firaun melihat hal itu dan mereka mengejar kembali terhadap bangsa Israel ini, saudaraku. Namun bila kita lihat apa yang dilakukan Firaun semua dikendalikan oleh Bapa Yahweh, saudaraku. Jadi Firaun mungkin penguasa pada waktu itu, tapi semuanya tetap dikendalikan oleh Bapa Yahweh. Dan lewat pengejaran ini Bapa Yahweh akan melihat Bapa Yahweh akan dipermuliakan, saudaraku. Inilah rancangan Bapa Yahweh sang pengendali kehidupan ini, saudaraku. Dan di sini jelas kelihatan dan kita pahami bersama bahwa Firaun merupakan gambaran dari penguasa dunia ini, saudaraku, dalam kondisi sekarang. Namun walaupun Firaun sebagai gambaran penguasa dunia, dalam hal ini kuasa yang menguasai dunia dengan keinginan-keinginannya, dan dia ingin kembali membawa bangsa Mesir yang keluar ini, saudaraku. Namun dalam kitab suci kita mencatat bahwa dikeraskan hatinya Firaun, itu semua dikendalikan oleh Bapa Yahweh, saudaraku. Ini yang menjadi kekuatan besar bagi kita, bahwa memang dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat, namun pengendalinya tetap oleh Bapa Yahweh, saudaraku. Ini yang menjadi kekuatan bagi kita, dan kita mengucap syukur karena kita memiliki iman dan kita hidup di dalam roh, dalam pengendalian kepada sang pengendali, bukan kepada sang yang menguasai dunia ini, saudaraku, tapi yang mengendalikan. Biarlah saat ini, saudaraku, fenomena-fenomena dunia akan dinyatakan, banyak hal yang akan dibukakan, karena ini adalah penggenapan tentang akhir zaman, saudaraku, oleh kuasa si jahat yang terus bekerja, sama seperti Firaun yang terus bekerja. Dia tidak mau menerima bangsa Israel keluar dari Mesir karena bangsa itu adalah budak mereka. Maka Firaun juga terus mengejar mereka, dan mengejarnya Firaun oleh karena dikeraskan hati. Siapa yang mengeraskan hati? Kitab suci mencatat tetap Bapa Yahweh. Artinya Bapa Yahweh lah yang sebagai pengendali akan semuanya. Ini yang menjadi renungan bagi kita, saudaraku, karena gambaran tentang Firaun merupakan gambaran juga tentang dunia saat ini, saudaraku. Penguasa-penguasa dunia saat ini. Walaupun diizinkan terjadi kondisi yang ada saat ini, saudaraku, yang kita alami di zaman sekarang, hal-hal yang memang terjadi, namun tetap kita percaya sama seperti halnya Firaun ini, saudaraku. Dia dikeraskan hati. Siapa yang mengeraskan hati? Tetap Bapa Yahweh. Karena Bapa Yahweh lah sang pemilik kehidupan ini. Bagi Bapa Yahweh tidak ada yang mustahil, saudaraku. Hal ini tertulis juga di dalam kitab Lukas 1 ayat 37 yang berkata, sebab di hadapan Elohim segala perkara tidak akan mustahil. Perkataan ini disampaikan malaikat, saudaraku, kepada Maria. Malaikat saja berkata seperti itu, apalagi kita harus imani bahwa malaikat yang melayani Bapa Yahweh, dia tahu persis bagaimana otoritas Bapa Yahweh. Di hadapan Bapa Yahweh tidak ada yang mustahil. Hal yang tidak baik bisa menjadi baik. Sama seperti halnya Firaun mengejar
dikeraskan hatinya, namun di balik itu Bapak Yahweh perkatakan Bapak Yahweh akan dipermuliakan lewat apa yang Firaun kerjakan itu, saudaraku. Ya tentunya nanti kita bisa lihat kelanjutannya bahwa kebesaran Bapak ini dinyatakan dan pembelaan bangsa Israel tetap sempurna. Walaupun di dalam kehidupan rombongan orang-orang Israel semuanya mereka bersungut-sungut dan berkata bahwa untuk apa keluar kami mati di padang gurun. Hal ini dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-12 yang berkata demikian. Bukankah perkataan ini yang sudah kami katakan kepadamu bahwa di Mesir dengan mengatakan berhentilah ganggu kami dan biarlah kami melayani orang-orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami melayani orang-orang Mesir daripada mati di padang gurun. Bangsa Israel semuanya mengeluh, sebagian saudaraku. Orang-orang yang tidak percaya terus mengeluh tentang hal itu karena dia tidak tahu apa rancangan Bapa Yahweh. Ini yang tentu tidak perlu kita lakukan, saudaraku. Keadaan apapun kondisi kita, apapun keadaan kita saat ini, saudaraku, sikap orang-orang Mesir maupun Bani lain yang mengatakan seperti halnya di ayat 12 tadi, saudaraku, ini tentu bukan menjadi bagian kita karena kita tahu bahwa itulah intimidasi, saudaraku. Untuk itu mari kita maju terus di hadapan Bapa Yahweh. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Bapa Yahweh. Perkataan ini disampaikan malaikat saat malaikat bertemu kepada Maria di dalam Lukas 1 ayat 37 tadi, saudaraku. Dan tentu ini ya dan amin, saudaraku. Sama juga dengan kita menjalani kehidupan sekarang ini, bahwa iman percaya kita merupakan sesuatu hal yang sudah tidak bisa diganggu gugat lagi di hadapan Bapa Yahweh. Kita tetap harus terus percaya, kita tidak perlu bersungut-sungut seperti sebagian orang bangsa Israel yang saat itu sudah keluar, saudaraku, digentarkan. Namun dia tidak tahu karya Bapa Yahweh yang begitu besar. Mose sangat tahu hal ini, Harun sangat tahu, sehingga pembelaan Bapa Yahweh sempurna bagi mereka dalam pertolongan Bapa Yahweh, dan kebesaran Bapa Yahweh terus dinyatakan saat mereka sudah keluar dan akan menjalani perjalanan di padang gurun itu. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita maju terus dalam iman dan kita terus berjuang, saudaraku. Dari tempat ini kita sama-sama berdoa. Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apa yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil, dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan melakukan hukum ketetapan Bapa Yahweh. Kita tidak dipermalukan dan janji firman hidup kita diberkati di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.